Lucu ya, di negeri ini semakin besar kebohongan, semakin banyak yang percaya. Semakin lantang seseorang berteriak soal kebenaran, semakin kita harus curiga siapa sebenarnya yang sedang disembunyikan. Dan yang lebih lucu lagi, ketika seorang mengaku dokter tapi tak lulus matrikulasi, bisa jadi ikon moral dan simbol perlawanan. Ini bukan lagi soal ijazah, ini soal akal sehat yang sedang dikhianati secara berjamaah. Jadi sebelum kamu teriak Jokowi bohong, coba tanya ke dalam dirimu. Apa kamu sedang memperjuangkan kebenaran atau hanya sedang menikmati jadi penumpang gelap dalam karavan kebohongan yang dikemas manis oleh mereka yang pura-pura peduli? Di titik ini, kita harus belajar satu hal. Bukan semua yang bersuara lantang itu jujur. Kadang, suara keras hanya untuk menutupi fakta yang rapuh dan niat yang busuk. Dokter katanya, STF Driarkara katanya, akademisi katanya, tapi begitu dicek, zonk, habis. Enol besar. Dan anehnya, masih banyak yang percaya. Serius? Masih percaya sama orang yang enggak lulus matrikulasi tapi sok ngajarin etika publik? Mari kita luruskan. Sekarang juga. Kalau bukan karena rakyat Indonesia ini terlalu sabar, mungkin sudah dari dulu publik bersih dari kebisingan orang-orang yang mengaku-ngaku akademisi, padahal rekam jejaknya sendiri busuk. Kita ngomongin siapa? Ya, kita ngomongin Dr. T. Fauzia. Figur yang selama ini berdiri paling depan menuduh Jokowi pembohong, padahal justru kebohongan paling besar datang dari mulutnya sendiri. Begini, sebelum Anda ikut-ikutan menyebarkan narasi yang dibangun oleh Tifa, tanya dulu ke diri sendiri. Logikanya masuk akal atau tidak? Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah lulus matrikulasi di STF Driarkara, tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas dasar akademik, bahkan tidak memenuhi syarat jadi mahasiswa penuh, bisa mengklaim dirinya sebagai doktor lulusan kampus filsafat paling kredibel di Indonesia? Itu bukan sekadar salah sebut, itu pembohongan publik. Dan itu serius. Dan lucunya lagi, kebohongan ini tidak dia sembunyikan dengan rapi. Justru dia sebarkan sendiri, dia banggakan sendiri, dia tempel di mana-mana, seolah-olah gelar palsunya bisa jadi kartu as untuk menyerang kredibilitas presiden yang sah dipilih oleh rakyat. Ini bukan soal Jokowi lagi, ini soal akal sehat kita semua yang sedang dipermainkan. Tifa menyebut dirinya akademisi yang punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi publik. Oke, mari kita uji, publik macam apa yang sedang dia edukasi? Publik yang diajak percaya bahwa ijazah Jokowi palsu, sementara dirinya tidak pernah bisa membuktikan keabsahan gelarnya sendiri. Ini bukan edukasi, ini penyesatan. Dan yang lebih parah, penyesatan ini dilakukan dengan gaya meyakinkan seolah-olah berbasis intelektual. Inilah yang membahayakan. Karena kebohongan yang dibungkus dengan kata-kata akademik itu seringkali terasa benar bagi publik yang tidak tahu fakta dasarnya. Padahal satu persatu sudah dibongkar. STF Driarkara sudah buka suara. Dokter, Tifa tidak pernah menyelesaikan matrikulasi. Tidak pernah menjadi mahasiswa penuh. Tidak pernah lulus. Titik. Lalu, dari mana gelar dokter itu berasal? Pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya mematikan. Karena jawabannya adalah tidak ada. Gelar itu fiktif. Nah, sekarang kita balik. Orang yang menyebarkan fitnah ijazah Jokowi palsu, ternyata dirinya sendiri yang palsu. Gelar palsu, kredibilitas palsu, etika palsu, dan publik harus sadar, kita sedang dipermainkan oleh seseorang yang bicara soal moralitas, tapi tidak mampu mempertahankan moralnya sendiri. Ini yang disebut ironi kelas berat. Yang menyerang justru lebih kotor dari yang diserang. Dan kita tidak boleh diam. Ini bukan soal bela Jokowi semata. Ini soal menjaga akal sehat publik agar tidak terus disesatkan oleh narasi bohong yang dibangun oleh orang-orang yang bahkan tidak sanggup jujur dengan rekam jejak akademiknya sendiri. Jadi untuk Anda yang masih percaya Tifa, percaya pada orang yang tidak lulus matrikulasi tapi mengaku doktor, percaya pada orang yang menyerang kredibilitas padahal tidak punya kredibilitas, percaya pada orang yang berkampanye soal etika publik tapi melacurkan integritas akademiknya sendiri? Maaf, bukan cuma Anda yang sedang dibohongi, Anda sedang diajak jadi bagian dari kebohongan itu. Sekarang waktunya kita tegas. Waktunya membungkam kebodohan kolektif yang sengaja dipelihara oleh para penyebar fitnah akademik. Sudah cukup, jangan kasih panggung untuk kebohongan. Jangan beri tempat untuk kedok palsu. Dan jangan pernah biarkan mereka bicara soal etika,
kalau etikanya saja dipalsukan. Tifa, Anda bisa terus bicara. Tapi kami sudah tahu siapa Anda. Dan publik yang cerdas tidak akan mudah ditipu dua kali. Selamat datang di ruang publik yang tidak bisa Anda permainkan. Dan begini ya, kalau masih ada yang bilang, tapi Tifa kan berani bicara lantang, membela kebenaran, melawan rezim, maka izinkan saya menjawab dengan lugas. Keberanian tanpa kebenaran itu bukan keberanian, itu kelancangan. Melawan rezim pakai kebohongan, itu bukan perjuangan. Itu provokasi murahan, jangan salah kaprah. Bersuara keras tidak otomatis berarti benar. Justru, dalam politik, yang paling keras seringkali yang paling rapuh argumennya. Karena mereka tahu, kalau bicara pelan dan rasional, akan langsung ketahuan palsunya. Jadi dibuatlah panggung kebisingan. Diperkuat dengan label aktivis, ditempeli status akademisi, dikasih bumbu doktor, padahal semua itu omong kosong. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa ada orang yang percaya? Jawabannya cuma satu, karena publik terlalu malas verifikasi. Tifa tahu itu, dan dia manfaatkan itu. Dia tahu di zaman media sosial hari ini, kebohongan yang diulang berkali-kali bisa terdengar seperti kebenaran, asal dikemas dengan percaya diri. Makanya dia bisa berdiri di depan kamera, pasang tampang serius, lempar istilah-istilah ilmiah, seolah-olah dia pemegang kebenaran. Padahal, dia tidak sedang menjelaskan. Dia sedang menyesatkan. Publik harus sadar. Yang kita hadapi bukan hanya kesalahan informasi, tapi proyek sistematis yang menyasar kepercayaan publik terhadap negara, terhadap institusi, terhadap figur pemimpin yang sah, dan jangan anggap remeh ini. Karena kalau kita biarkan, ini jadi presiden buruk. Orang bisa seenaknya mengaku akademisi, mengaku doktor, mengaku punya gelar dari kampus bergengsi, padahal tidak pernah duduk di bangku kuliah secara utuh. Ini pemalsuan intelektual, ini ancaman terhadap etika publik. Di dunia akademik, integritas adalah segalanya. Kalau Tifa mengaku akademisi tapi memalsukan latar belakangnya, maka seluruh argumentasinya gugur. Dan karena itu, segala narasi yang dibangun di atas kebohongan harus kita robohkan sampai ke fondasinya. Teman-teman sekalian, ingat baik-baik, ketika seseorang menyerang kredibilitas orang lain, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa kredibilitas penyerangnya. Dan dalam kasus Tifa, jawabannya sudah sangat jelas. Ia bukan dokter. Ia tidak menyelesaikan matrikulasi di STF Triarkara. Ia membangun narasi publik atas nama akademisi, padahal tidak punya pijakan akademik yang sah. Ia mengklaim etika publik, tapi membohongi publik. Lalu, dengan segala kebusukan ini, masih mau percaya? Ini bukan lagi soal debat. Ini soal kehormatan nalar publik. Jangan biarkan otak kita diperkosa oleh narasi-narasi karangan yang tak bisa dibuktikan. Jangan biarkan publik kita dicuci oleh orang yang bahkan tak bisa lulus syarat dasar dunia akademik. Dan pesan terakhir saya, jika Anda masih percaya pada Tifa, setelah semua fakta terbongkar, bukan Tifa yang bermasalah, tapi daya nalar Anda yang perlu ditolong. Jangan hanya pintar menyalahkan, pintarlah juga membongkar mana yang fakta, mana yang fiktif. Karena di Republik ini, kita tidak butuh aktivis yang hanya bisa teriak. Kita butuh penyeru kebenaran yang jujur, bersih, dan bisa diuji. Dan sayangnya, Tifa bukan salah satunya. Dan sekarang mari kita bicara soal dampaknya. Kebohongan Tifa ini bukan hanya soal personal, ini sudah menyentuh ranah publik. Sudah masuk ke urusan hukum, etika, dan bahkan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi kita. Karena kalau tuduhan seperti itu, ijazah palsu presiden, dibiarkan berseliweran tanpa dasar, tanpa bukti akademik, tanpa akal sehat, maka apapun bisa dipalsukan. Kita sedang membuka ruang bagi siapa saja untuk menyebar hoaks atas nama kebenaran. Ini berbahaya. Dan ini bukan cuma tentang membela Jokowi. Ini tentang melindungi logika publik. Kalau kita biarkan Tifa DKK terus menjual narasi kebohongan dengan label moral tinggi, tanpa pernah diminta mempertanggungjawabkan kredensialnya, maka bangsa ini sedang diseret ke jurang anti-intelektualisme. Bayangkan, seorang yang bahkan tidak lulus tahap matrikulasi di STF Triarkara bisa tampil di ruang publik dan sok-sokan menggurui, mendikte etika, menghakimi legitimasi seseorang yang gelarnya dikeluarkan langsung oleh universitas ternama, UGM. Dan lucunya, publik yang percaya padanya adalah mereka yang tidak pernah cek fakta, tidak pernah buka dokumen resmi, tidak pernah dengar klarifikasi kampus. Mereka hanya percaya karena satu hal, benci. Iya, karena kebencianlah mereka percaya.
Dan inilah titik paling rawan demokrasi, ketika kebencian mengalahkan akal. Lalu kita bertanya, apakah Tifa benar-benar ingin membongkar kebenaran atau sekadar ingin menghancurkan reputasi? Apakah Tifa sedang memperjuangkan etika atau sedang memuaskan ambisi? Jawaban paling jujur dari pertanyaan ini sebenarnya sudah keluar dari mulutnya sendiri ketika ia memanipulasi latar belakangnya. Ketika seseorang mulai dengan kebohongan, lalu bicara soal kebenaran, maka ia bukan sedang berdialog, ia sedang berakting. Dan sayangnya banyak yang jadi penontonnya. Jadi untuk Anda yang masih percaya bahwa Tifa adalah figur akademik, izinkan saya berkata sekali lagi, dengan nada yang jelas, orang yang tidak menyelesaikan matrikulasi, tidak menulis paper, tidak lulus, dan tidak mendapatkan gelar, tidak bisa disebut akademisi. Pakai jas putih atau gelar doktor palsu tidak membuat seseorang jadi benar. Yang membuat seseorang layak didengar adalah integritas, bukan volume suara. Yang membuat seseorang pantas bicara di ruang publik adalah kejujuran, bukan bualan. Dan publik berhak tahu bahwa Tifa gagal memenuhi semua itu. Maka mulai sekarang, berhenti percaya pada pemburu ijazah yang tak punya ijazah sah. Berhenti mengamini aktivis kebenaran yang bahkan tak bisa jujur soal riwayat akademiknya. Berhenti ikut-ikutan menyeret nama presiden hanya karena benci buta. Kalau masih nekat memelihara narasi Tifa, maka sebenarnya Anda sedang menggadaikan akal sehat sendiri. Dan itu jauh lebih menyedihkan daripada sekadar tertipu. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa masih ada yang percaya pada Tifa? Jawabannya sederhana. Karena kebohongan, kalau diulang terus-menerus, bisa terdengar seperti kebenaran, apalagi jika dibungkus dengan jargon moral dan topeng intelektual. Tifa tahu itu. Dan ia memainkan peran itu dengan sangat sadar. Ia tahu selama tampil percaya diri, bicara lantang, menyebut istilah akademisi dan etika publik, maka sebagian orang akan langsung terpesona. Padahal faktanya jelas, ia tidak pernah punya kredensial yang ia klaim. Bayangkan logikanya, Anda mengaku dokter, tapi tidak pernah sekolah kedokteran. Anda mengaku filsuf, tapi gagal bahkan di level matrikulasi. Anda bicara soal etika, tapi Anda sendiri pemalsu klaim akademik. Ini bukan cuma ironi, ini penipuan. Dan lebih gilanya lagi, ini dipakai untuk menyerang presiden yang jelas-jelas sah, terverifikasi, dan didukung oleh institusi akademik yang kredibel, seperti Universitas Gadjah Mada. Kita bicara soal standar ganda di sini. Kalau Jokowi dituduh harus buka semua data akademik, kenapa Tifa tidak? Kenapa justru ketika rekam jejak akademiknya diungkap, dia diam? Kenapa tidak pernah ada klarifikasi langsung dari dirinya soal kelulusannya? Karena kalau bicara jujur, semua narasinya runtuh. Konstruksi moralnya hancur. Dan publik tahu bahwa semua ini hanyalah dagelan politik murahan. Inilah titik pentingnya, kita tidak sedang membela tokoh. Kita sedang membela akal sehat. Karena kalau kebohongan seperti ini dibiarkan tanpa koreksi, maka nanti semua orang bisa jadi akademisi. Semua orang bisa mengaku doktor, dan semua orang bisa menghakimi sesukanya tanpa pernah sekolah. Dan itulah saat di mana publik runtuh. Logika publik rusak. Etika diskusi hancur. Dan yang tersisa hanya kebisingan politik penuh dusta. Jadi mari kita bersikap tegas. Cukup sudah? Cukup memberi ruang bagi penipu bersuara lantang. Cukup biarkan orang-orang seperti Tifa menyesatkan ruang publik atas nama kebenaran. Kita harus kembali pada standar dasar demokrasi. Siapapun boleh bicara, tapi harus jujur. Kalau mau menyerang seseorang, bersihkan dulu wajahmu sendiri. Kalau mau bicara etika, tunjukkan dulu integritasmu. Karena kejujuran itu bukan retorika, itu rekam jejak. Dan Tifa, dia sudah gagal di tahap pertama. Ia tak punya rekam, ia hanya punya suara. Dan kepada publik yang masih percaya, saya katakan dengan sangat jelas, kalau Anda membela kebohongan, maka Anda bagian dari kebohongan itu sendiri. Kalau Anda ikut menyebarkan dusta, maka Anda bukan korban. Anda pelaku. Dan sejarah akan mencatat, kebodohan kolektif selalu dimulai dari percaya pada orang yang salah. Tifa mengaku sebagai seorang doktor, bukan sekadar gelar kehormatan, tapi doktor lulusan STF Driarkara, kampus filsafat terkemuka yang dikenal dengan disiplin akademik ketat dan rekam integritas tinggi. Masalahnya, tidak ada bukti. Fakta dari STF Driarkara berbunyi jelas. Saudari Tifa Uzia memang pernah tercatat sebagai peserta program matrikulasi, tetapi tidak menyelesaikannya.
Ia tidak pernah lulus, tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas wajib, dan karena itu tidak pernah menjadi mahasiswa penuh. Jadi, dari sini saja sudah gugur total klaim doktor dari STF Driyarkara. Sudah selesai, setelah itu Tifa tidak tinggal diam. Ia bermain di wilayah abu-abu, menggunakan panggung media sosial. Mengangkat isu akademisi harus membongkar kebenaran, sebuah frasa yang kedengarannya luhur, tapi sayangnya dipakai untuk menutupi dusta personal. Tifa menyebut Jokowi sebagai penipu. Tifa menyebut ijazah Jokowi palsu. Tifa menyebut publik berhak tahu. Tapi satu hal yang tidak pernah ia lakukan adalah buka rekam akademiknya sendiri. Dan ini ironis, karena orang yang ingin membongkar kebenaran harus jujur tentang dirinya lebih dulu. Taktik klasik politik rendah. Ketika tidak punya fondasi akademik, bangun serangan lebih dulu. Alih-alih menjawab pertanyaan tentang status pendidikannya, Tifa justru menggiring publik untuk fokus pada Jokowi. Dan disinilah kekacauan dimulai. Isu palsu dilempar. Bukti tidak disajikan. Fakta dicampur adukkan dengan opini. Dan publik yang tidak kritis, ya, mereka terjebak. Inilah sebabnya kenapa kita harus membongkar ini secara tuntas. Ketika kampus akhirnya bicara secara resmi bahwa Tifa tidak pernah menyelesaikan matrikulasi, seharusnya ini jadi alarm besar bagi siapapun yang waras. Tapi anehnya isu ini tenggelam. Kenapa? Karena Tifa dan jaringan politik yang mendukungnya tidak pernah berniat mendidik publik. Tujuannya bukan mencari kebenaran. Tujuannya hanya satu, menciptakan persepsi buruk terhadap Jokowi. Dan inilah bentuk paling keji dari penyalahgunaan intelektual, berbohong atas nama kebenaran. Yang dilakukan Tifa dan kelompok TPUA adalah pola lama dalam politik. Fitnah dulu, buktikan belakangan, kalau perlu tidak usah dibuktikan. Mereka mengandalkan bahwa publik akan lebih mudah percaya pada narasi emosional ketimbang data akademik. Dan itu yang berbahaya, karena ketika kebohongan jadi alat perjuangan, maka publik hanya akan tumbuh dalam kebencian. Bukan kesadaran. Maka dari itu saya ingin menegaskan, Tifa bukan hanya pembohong, ia adalah arsitek kebohongan. Ia bukan hanya menyebar dusta, ia membangun panggung untuk dusta itu berdiri. Dan publik harus sadar, setiap kali kita percaya pada kebohongan yang dikemas manis, kita sedang membunuh rasionalitas kita sendiri. TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis seringkali tampil di ruang publik dengan wajah heroik. Mereka mengklaim membela kebenaran. Mereka mengklaim menjaga moral bangsa. Mereka menyebut diri sebagai penyeimbang kekuasaan. Tapi mari kita tanya tegas, apakah benar mereka ini gerakan moral? Karena jika benar, kenapa yang dibela justru kebohongan? Kenapa yang dibela justru seseorang yang terbukti memalsukan rekam akademik? Kenapa mereka tidak pernah membongkar kebusukan di barisan sendiri? Jawabannya sederhana, karena TPUI adalah gerakan politik, bukan moral. Mereka hanya menggunakan narasi moral sebagai tameng. Tapi yang mereka kejar adalah panggung, kekuasaan, pengaruh, dan tentu saja legitimasi politik dari kemarahan publik. Yang lebih tragis, mereka membajak satu hal yang seharusnya suci, narasi kebenaran. Tifa dan TPUA tahu isu ijazah palsu adalah bahan bakar emosional. Ia gampang menyulut amarah, mudah dikunyah publik awam. Apalagi kalau dibumbui dengan embel-embel aktivis, doktor, akademisi, dan dihalangi oleh rezim. Padahal, kebenaran tidak lahir dari label. Kebenaran lahir dari bukti. Dan bukti sudah sangat jelas, mereka memalsukan, mereka menipu, mereka manipulatif. Ini pertanyaan paling penting. Siapa yang diuntungkan dari narasi kebohongan ini? Bukan rakyat, bukan publik, bukan demokrasi. Yang diuntungkan adalah mereka yang haus panggung. Yang tidak sanggup menang lewat pemilu, tapi ingin menang lewat fitnah. Yang tidak punya konsep membangun bangsa, tapi piawai menjatuhkan orang. Yang tidak bisa berdiri di atas prestasi, tapi hanya bisa hidup dari mencaci. Inilah wajah asli oposisi palsu. Oposisi yang lahir dari dendam, bukan dari gagasan. Yang lebih nyaman hidup di kubangan hoaks daripada berjuang di arena intelektual terbuka. Mari jujur, kita, publik, juga kadang terlalu mudah percaya, terlalu cepat menyebar, terlalu malas verifikasi. Dan inilah yang membuat kebohongan seperti milik Tifa bisa hidup lama. Bisa menyebar liar. Bisa jadi bahan bakar politik murah oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. Maka sekarang, saatnya kita tegaskan. Kita tolak kebohongan meski datang dengan bungkus aktivis.
Kita lawan tipu daya, meski dibungkus jargon akademisi. Dan kita hentikan glorifikasi terhadap sosok yang terbukti memalsukan dirinya sendiri. Dr. Tifa adalah simbol dari satu era baru. Era di mana gelar bisa dibeli, tapi integritas tidak bisa disewa. Era di mana label aktivis bisa dipakai siapa saja, bahkan oleh penipu. Era di mana publik harus benar-benar cerdas memilah antara suara kebenaran dan suara dendam. Dan tugas kita sebagai warga negara, membungkam kebodohan yang dibungkus kata-kata indah. Membungkam penipuan yang memakai topeng idealisme. Membungkam Tifa dan siapapun yang menjadikan kebohongan sebagai senjata politik. Sudah cukup kita dibohongi oleh mereka yang bersuara lantang tapi kosong isi. Kebenaran tidak lahir dari teriakan tapi dari integritas. Dan integritas bukan soal gelar, tapi kejujuran pada diri sendiri. Publik yang cerdas tidak diam saat kebohongan dijadikan senjata politik. Saatnya kita buka mata, jaga akal sehat, dan jangan biarkan suara sumbang seperti Tifa menyesatkan arah bangsa. Karena bangsa ini terlalu besar untuk dibohongi oleh orang sekecil itu.